Coba kegiatan seperti kami ini, boleh silakan untuk sharing ilmu ataupun berdiskusi melalui nomor yang ada di layar ini. Insya Allah kita akan saling berbagi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sampai jumpa kembali. Dadah. Ya, banyak ragam cara yang dilakukan sekolah dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, seperti sebuah sekolah dasar di Tasikmalaya. Berbekal peralatan sederhana, guru sekolah memproduksi serta menayangkan materi pelajaran melalui siaran televisi lokal. Bila Dina dan teman-temannya di SD Negeri 1 Cirangkong, Tasikmalaya ya, ini liputan media tentang kegiatan kami. Beberapa media memang datang ke sini untuk meliput apa yang kita atau kami lakukan di SDN 1 Cirangkong. Untuk tower pemancarnya hanya menggunakan sebatang bambu. Total biaya sekitar 3 juta rupiah. Trans 7 ya. Inisiatif untuk meningkatkan dari radio ke Emang yang paling pertama meliput itu Trans 7. Untuk kelompok 1 nilainya 800, kelompok 2 nilainya 800. Nah, ini liputan ketika kami kedatangan tamu dari KKG ya, dari Forum KKG Kabupaten Tasikmalaya. Kuis kali ini ada Pak Ayen kali itu ya. pemenangnya Assalamualaikum Pak Ayen. Nah, walaupun lagi menonton channel ini, silakan untuk bergabung Pak Ayen. Kuis kali ini nah, ada Pak Ayen dan kawan-kawan. Asep Suryana juga ada. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita juga kedatangan bapak-bapak guru ya dari Forum KKG Kabupaten. Kami ucapkan selamat datang. Semoga kedatangannya membawa ilmu ya. Untuk pembelajaran kelas 5, alhamdulillah telah sampai berjumpa kembali di. Iya. Itu tadi Pak, suasana ketika kami siaran atau video yang pernah saya buat untuk penjelasan mengenai sarana pembelajaran TV lokal ini. Baik, kawan-kawan semuanya, untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sarana TV lokal ini ya. Sebentar kita cari dulu filenya. Sebelum kita ke alat ya, kita akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimanakah perjalanan kami menerapkan atau memakai sarana pembelajaran TV lokal ini untuk pembelajaran jarak jauh. Ini dia filenya di sini ya. Sebentar. Ini di sini. Nah, kita perbesar saja ya. Baik. Nah, di sini ya. Nah, mana ya?
Nah, yang ini ya. Baik, ini dia penjelasan mengenai pembelajaran jarak jauh di SDN 1 Cirangkong ya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui televisi lokal sekolah. Ini juga pernah saya presentasikan di depan Direktorat Jenderal Dikdas PAUD ya. Kala itu melalui streaming Zoom, melalui Zoom meeting. Nanti kita kita perlihatkan foto-fotonya ya. Saat saya ini diminta untuk menjelaskan mengenai praktek pembelajaran jarak jauh melalui televisi lokal ini. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui televisi lokal di SDN 1 Cirangkong ya. Ini yang pertama, televisi yang mampu menayangkan gambar bergerak atau video. Perangkat televisi saat ini sangat mudah ditemukan sudah menjadi perangkat rumah tangga. Ini karena televisi ini merupakan media elektronik yang sudah umum ya, sudah umum. Karena penggunaan media televisi ini juga di SD kami merupakan hasil survei juga ya. Ketika itu kami mulai dengan pembelajaran melalui radio, ternyata kurang efektif karena radio ini sudah banyak sekali ditinggalkan oleh masyarakat. Hampir tidak punya ya sekarang radio-radio di rumahan. Kenapa kami tidak menggunakan HP? Itu dia masalahnya ya. Ketika kami menggunakan HP, kami terbentur dengan masalah kuota orang tua. Dan juga yang paling utama dari penggunaan HP untuk media pembelajaran ini, HP ini di masyarakat kami di sekitar, mereka tidak hanya 20% yang mempunyai HP dengan dengan kemampuan Android ya, dengan pulsanya juga. Oleh karena itu kami memutuskan sangat sulit untuk belajar menggunakan HP ini. Ditambah lagi kondisi daerah yang dimana sebagian daerah yang merupakan tempat tinggal siswa kami itu tidak dapat menerima sinyal dengan baik. Oleh karena itu kami sangat kesulitan untuk belajar menggunakan HP ini ya. Ada juga yang memiliki HP cuma keterbatasan pengetahuan mengenai sarana pembelajarannya dan juga kemampuan HP-nya ya. Ya, HP-nya mungkin RAM-nya hanya yang 1 GB, yang 500 GB. Itu tidak dapat menginstal aplikasi-aplikasi pembelajaran. Makanya sangat sulit untuk menggunakan HP ini. Maka daripada itu kami memutuskan untuk menggunakan televisi lokal ini dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Ya, selanjutnya ini TV merupakan salah satu media yang berpengaruh di masyarakat. Dengan kondisi daerah seperti di kampung saya ini, TV merupakan masih menjadi primadona ya. Mungkin berbeda dengan daerah-daerah seperti perkotaan, masih atau sudah beralih ke HP ya sebagai media informasi utama. Kalau di kampung seperti di tempat saya sekarang, televisi ini masih menjadi sarana utama informasi dan juga hiburan. Oleh karenanya kita menggunakan televisi sangat cocok untuk daerah seperti yang ada sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, menurut penelitian ya PMA
2006. Jumlah jam menonton televisi pada anak Jakarta dan Bandung ini sebuah penelitian juga, ternyata anak-anak ini lebih senang dalam menonton televisi ini. Hampir 4,5 jam dalam sehari anak-anak menonton televisi. Apalagi ada film-film kartun ya. Mereka sangat senang dalam menonton televisi. Ditambah lagi sinetron ya. Ini rebutan sama ibunya. Kalau maghrib teh acara naon? Suara hati seorang istri. Ku menangis. Aduh. Ya, selanjutnya TV adalah media paling efektif untuk menyampaikan pesan pendidikan. Ini menurut Darwanto tahun 2007. Ya. Ini prinsip kebijakan pendidikan mengenai status COVID-19 ya. Saya rasa ini kebijakannya sudah berubah-ubah sampai sekarang ya. Nah, ini kita lewat saja. Anak dan dilema pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini apa kita memilih media televisi? Nah, sebentar, ini filenya. Apa yang ini ya, coba 2020 kita beralih yang ini. Nah, ini sarana pembelajaran TV lokal sekolah untuk pembelajaran jarak jauh PJJ masa pandemi darurat COVID-19 di SDN 1 Cirangkong. Nah, ini pengertian televisi yang kami gunakan, televisi lokal ini ya, yaitu di mana kita sebagai guru menjadi penyiar. Nah, kita bahan ajar yang kita siarkan ini akan ditransfer melalui udara dan ditangkap oleh pesawat penerima televisi yang ada di rumah siswa. Makanya kita mengajar di kantor, di sekolah, dan anak-anak belajar melalui televisi di rumah. Nah, ini selanjutnya kebijakan yang tadi ya. Ini masalah juga. Berawal dan mengevaluasi daring sebelumnya. Nah, ini. Maka melalui rapat awatan ajaran kami memutuskan untuk menggunakan pemancar TV. Jadi pemancar TV yang kami gunakan di SDN 1 Cirangkong ini mulai beroperasinya di tahun pelajaran kemarin ya. Sampai 1 tahun, berarti di bulan Juli, ya, pertengahan Juli kami mulai menggunakan televisi. Sedangkan sebelumnya kami menggunakan HP dan juga radio yang ternyata tidak efektif. Ini pengelola studio pemancar TV lokal di sekolah kami ya. Ini ada ketua Ibu Elis Kurniatni ini sebagai kepala sekolah. Dan sebagai penanggung jawab program ini Bu Leni Andiani. Beliau yang mengatur acara. Petugasnya juga dan juga mengatur acara-acara tambahan ya. Beliau penanggung jawab program. Di sini ada saya sendiri sebagai penanggung jawab teknis. Jadi saya harus memastikan pesawat televisi ini berjalan dengan baik ya dalam hal teknis. Misalkan ada kerusakan tentang alat-alat apapun, nah ini saya yang menanganinya. Sedangkan ada Pak Hendra, Pak Ang, dan Pak Lukman ini sebagai host ataupun guru atau pengajar. Beliau yang yang bertugas untuk menyiapkan materi ya, menyiapkan materi. Sebetulnya bukan hanya 3 orang ini, tapi semua guru-guru ya menjadi host di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perangkat dan spesifikasi pemancar TV lokal di SDN Negeri 1 Cirangkong.
Ini kadang wargi yang ini namanya transmitter UHF 20 watt. Nah ini seperti ampli ya. Ini sudah jadi, sudah saya rakit di dalamnya. Sebentar kita perlihatkan ya. Oh, nanti saja ya, tanggung. Dan ini antenanya, ini juga antena buatan sendiri ya. Namanya antena open dipole. Dimana kanal yang kami pakai di kanal 64 UHF analog ya. UHF analog. Karena untuk zaman sekarang sudah ada UHF digital. Kita menggunakan analog supaya anak-anak di kita ya memang TV-nya masih analog. Dan juga kalau kita memaksakan memancarkannya dengan TV digital, memang bisa saja jangkauan akan lebih jauh, gambar pun akan lebih jernih kalau kita memakai pemancar TV digital. Tetapi akan menjadi beban tersendiri untuk siswa, karena untuk menangkap siaran TV analog, siswa harus membeli alat lagi namanya STB ya. Karena TV-nya masih TV-TV jadul kalau di daerah saya. TV-TV biasa ya. Dayanya hanya 20 watt. Ini 20 watt alhamdulillah bisa mencapai 1 km lebih. Ini juga tergantung di daerah ya. Kalau di saya alhamdulillah sekolahnya jadi daerahnya agak tinggi. Rumah-rumah siswa di bawah. Ini kalau dibilang mencukupi ya mencukupi. Kecuali ada satu kampung. Nah, ini satu kampung yang tidak terjangkau. Makanya kita pandai-pandai saja dalam memberi memfasilitasi siswa ini ya. Bagi yang tidak terjangkau kita kelompokkan kepada yang terjangkau. Bisa dikelompokkan ya. Input yang kami pakai yaitu dari laptop. Jadi analoginya seperti kita menerangkan di atas menerangkan